saya Dr. Ades Suwoso sebagai pengawas SD sekolah dasar di Kecamatan Bilanggenjang, Kabupaten Madiun. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang menjadi tugas sebagai seorang pengawas sekolah? Nah, gini Mbak ya. Untuk tugas pokok pengawas, kalau saya langsung menjawab, karena ini adalah pokok, takut ada yang kececer atau ada yang kelewatan, maka kebetulan di depan meja ini ada buku-buku tentang tugas pengawas. Nah, ini kebetulan ada ya, buku kerja pengawas sekolah. Nah, tadi tugas pokok. Nah, pengawas itu adalah jabatan fungsional ya, jabatan fungsional yang meliputi tugas pokok ya, mempunyai tanggung jawab terhadap lembaga yang dibinanya, yaitu tugas pokoknya terhadap manajerial dan akademik. Jadi ya, ada akademik dan manajerial. Nah, meliputi tugas pengawasan tadi akademik dan manajerial, yaitu 1. Menyusun program pengawasan, 2. Pelaksanaan pembinaan, 3. Pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, 4. Penilaian, 5. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru, 6. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Ini kebetulan saya tadi sudah saya sampaikan sebagai pengawas di Kabupaten Madiun, yaitu di Kecamatan Bilanggenjang. Nah, tugas yang pertama penyusunan program pengawasan, yaitu memang itu tugas untuk kerja pengawas. Jadi sebelum ke lapangan atau ke lembaga binaannya, sekolah binaannya, maka disusunlah seorang pengawas harus menyusun program biar arahnya pas untuk pembinaan, untuk evaluasi dan sebagainya. Yaitu makanya menyusun program pengawasan. Terus setelah susun ke lapangan, satu contoh untuk melaksanakan kunjungan pertama atau minggu pertama di ajaran baru, itu melihat RPP. Nah, ini kebetulan di Kecamatan Bilanggenjang pengawasnya sangat kurang, standarnya seharusnya hanya 1 pengawas 10 lembaga. Nah, di Kecamatan Bilanggenjang atau di Kabupaten Madiun itu pengawasnya 1 kecamatan 1 pengawas. Jadi yang kebetulan di Kecamatan Bilanggenjang itu ada 33 lembaga, 33 sekolah dasar, 1 pengawas, sehingga ya berusaha maksimal mungkin untuk bisa terpenuhi atau untuk bisa tercapai apa yang diharapkan lembaga tersebut, sehingga bisa menuju ke hasil yang maksimal tadi, yang optimal ya, optimal. Nah, ini melaksanakan pembinaan. Setelah program dilaksanakan tadi, berkunjung ada penemuan-penemuan, maka diadakan pembinaan. Itu tugas pokok pengawas, membina seorang guru atau kepala sekolah yang masih perlu pembinaan, gitu ya. Dan pemantauan pelaksanaan 8 standar ya. Nah, ini memang untuk menuju hasil atau outputnya, maka di Indonesia ada 8 standar nasional. Sekolah harus memenuhi standar itu tadi. Di antaranya sepertinya SKL, standar kelulusan, standar isi, sarana prasarana, harus kalau semua itu berstandar, standar nasional, maka untuk mencapainya itu tercapainya sekolah itu akan memungkinkan, gitu ya. Nah, selanjutnya penilaian. Setelah tugas pokok pengawas itu diantara penilaian. Jadi di akhir tahun ada penilaian terhadap baik terhadap kepala sekolah ataupun terhadap guru. Terus ini selanjutnya pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Jadi
apalagi sekarang guru itu adalah seprofesional. Maka apabila ada guru yang kurang, tugas pengawas lah harus mengadakan pelatihan, kita rencanakan bersama sesuai program tadi disusun. Ada penemuan gurunya kurang profesional atau kurang standar, maka diadakan pelatihan bersama untuk peningkatan kualitas guru tersebut, gitu ya. Nah, itu saya kira tugas pokok tadi sudah saya sampaikan. Nah, di situ memang pengawas ada 3 tingkat ya, maksudnya 3 tingkatan. Ada pengawas muda, pengawas media, dan pengawas utama. Itu. Jadi sesuai tanggung jawabnya, semakin tinggi tingkatan pengawas tadi, maka semakin banyak tugasnya. Ya, saya kira itu ya tugas pokok. Cukup. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, beban kerja yang diberikan kepada pengawas sekolah itu seperti apa saja? Ya. Pengawas memang dibebani atau punya beban kerja, yaitu waktu yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien. Ya. Beban kerja seorang pengawal itu 37,5 jam setiap minggunya. Jadi 37,5 jam per minggu beban kerja pengawas tadi. Itu termasuk jadi meliputi program kepengawasan, pelaksanaan program pengawasan, mengadakan evaluasi, ya. Jadi disusun dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin. Jadi waktu yang ada 37,5 jam itu harus bisa menggunakan sebaik-baiknya, karena itu meliputi tadi yang saya sampaikan, program pengawasan, melaksanakan program tadi, melaksanakan evaluasi, ya program tadi dilakukan dan harus dievaluasi, dan mengadakan pelatihan untuk profesional guru tadi. Itu ya. Jadi sekali lagi beban kerja yaitu memang yang seorang pengawas waktunya 37,5 jam per minggu, yang karya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya menyinggung dari pertanyaan nomor 1, selain memiliki tugas, peran pengawas sekolah itu seperti apa? Ya, peran pengawas sekolah itu bisa mempunyai tugas pokok tadi yang saya sampaikan di awal. Peran pengawas harus berperan aktif terhadap untuk peningkatan kualitas kepengawasannya, yaitu bisa masuk ya, memang otomatis pengawas sekolah itu masuk di dalam organisasi APSI, itu yaitu Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Itu otomatis. Jadi tujuannya APSI adalah meningkatkan kinerja pengawas sebagai pengendali edukatif atau yang di lapangan, sehingga APSI bisa bekerja sama atau meningkatkan perannya tadi, sehingga untuk seorang pengawas lebih profesional. Selain APSI di tingkat kabupaten, seorang pengawas sekolah itu masuk di kelompok kerja pengawas ya. Jadi tidak hanya di sekolah, ada KKB, kelompok kerja guru, di kecamatan ada KKS ya, kelompok kerja kepala sekolah. Nah, pengawas pun juga perannya sebagai kelompok kerja pengawas. Itu juga untuk meningkatkan profesional seorang pengawas, sehingga saling menerima informasi ya, informasi yang terakhir atau yang
baru umpamanya sehingga pengawas walaupun di jauh dengan kabupaten kotanya secepatnya bisa menerima informasi-informasi untuk peningkatan mutu pendidikan yang sekolah binaannya tadi, itu ya. Jadi itu peran pengawas sekolah. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pada tahap kegiatan pengawasan, penyusunan program pengawasan yang dilakukan oleh seorang pengawas itu seperti apa? Penyusunan program pengawas, seorang pengawas itu harus ya, memang tugas pengawas itu menyusun program kepengawasan terhadap sekolah binaannya, yaitu menyusun program pengawasan akademik dan manajerial. Nah, itu harus memberikan penjelasan atau mengandung arah supaya program itu jelas apa tujuan dan sasaran pengawasan. Jadi tujuan membuat program itu jelas, jelas sasarannya. Siapa yang terlibat dalam pengawasan? Satu yang terlibat namanya pengawas program itu terlibat adalah guru, kepala sekolah di satu lembaga binaannya. Terus kapan program itu dilaksanakan? Jadi menyusun program itu jelas kapan dilaksanakan dan di mana pengawasan dilakukan. Nah, itu ya. Jadi arah itu lebih spesifik, lebih jelas. Di mana pengawasan dilakukan, mengapa pengawasan dilakukan, bagaimana pengawasan dilakukan. Nah, ini langkah awal kita menyusun program. Terus selanjutnya program pengawasan harus mengandung atau program pengawasan itu berisi program yang spesifik. Nah, spesifik, jadi arahnya jelas, terinci, bisa diukur. Nah, itu ya, program kegiatan yang dipilih ya terukur ya, bisa diukur. Itu adalah kriteria kita menyusun program pengawasan. Bisa diukur, spesifik. Terus selanjutnya program kegiatan dapat dicapai, bisa dicapai atau dinilai, gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya kriteria itu kita miliki langkah-langkahnya untuk menyusun program ya. Di macam-macam atau program itu ada program tahunan sekolah, program tahunan, terus program tahunan pengawasan sekolah, program semester pengawasan sekolah, dan rencana pengawasan akademik dan selanjutnya rencana pengawasan manajerial. Nah, itu adalah tadi penyusunan program. Jadi itu ya kandungan-kandungan atau yang meliputi harus menyusun program itu tadi yang telah saya sampaikan, untuk baik menyusun program tahunan pengawasan sekolah atau program semester pengawasan sekolah ataupun rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerial. Nah, sistematik program pengawasan sekolah itu ya ini. Jadi harus berupa buku ya, seperti buku, ada langkah-langkahnya kita menyusun program itu. Jadi tidak acak-acakan distabas kita. Jadi harus terinci. Pertama ada halaman judul atau cover. Nah, jadi harus umpamanya seperti ini, ada covernya, kompetensi pengawas sekolah. Nah, ini umpamanya programnya di sini ya, program tahunan pengawas sekolah. Nah, itu ya. Terus halaman judul atau cover sudah, terus di bawahnya halaman pengesahan. Nah, program itu harus disahkan oleh atasan pengawas, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nama pengawas, jenjang pengawas, NIP dan sebagainya. Ini urutannya ada kata pengantar. Jadi ada kata pengantar. Bab 1 baru ya, daftar isi, atau tabel, daftar kalau ada gambar ya, gambar. Bab 1, bab 2 atau pendahuluan, bab 2 evaluasi hasil pelaksanaan. Untuk bab 3 program tahunan pas sekolah itu hadir ya, kalau program tahunan pas sekolah.
Terus ini satu buku program semester pengawasan sekolah, dan yang bab 5 adalah rencana pengawasan akademik. Jadi satu buku program pengawasan tadi meliputi tadi. Jadi kita nggak repot untuk satu buku untuk kerja pengawasan 1 tahun, dan terakhir ada penutup itu ya. Jadi contoh atau penyusunan program kepengawasan tadi, isinya ada saya sampaikan itu tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, cara untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan penyusunan program pengawasan itu seperti apa? Nah ini ya, memang program dibuat, dilaksanakan, dievaluasi. Kita menyusun program itu sudah lengkap ya, jadi membuat program, dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, kan bagaimana pelaksanaan program berhasil dengan baik atau belum, atau kurang. Nah ini saya contoh buat matrik ya, buat matrik programnya apa, umpamanya pembinaan guru. Terus aspek materi supervisi, umpamanya penyusunan silabus umpamanya ya. Nah di situ tentunya seorang pengawas itu datang ke sekolah binaannya, itu bertatap muka atau bertemu sama guru, menanyakan tentang silabus tadi. Guru itu apakah sudah menyusun silabus apa. Nah, silabus targetnya kan seorang guru harus lengkap loh, silabus 100% pencapaiannya. Nah, umpamanya hasilnya setelah didatangi ternyata hanya nggak tercapai 100%, tapi hanya 70%. Terus kendalanya atau kesulitannya apa? Guru belum memahami dengan baik tentang silabus, nah itu ya. Guru belum memahami secara baik tentang komponen dalam RPP. Nah itu. Maka alternatif pemecahan masalah, itu adalah pengawas harus memberi pembinaan berkelanjutan mengenai program tersebut, yaitu silabus atau RPP dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu penilaian, atau ya tadi penyusunan penilaian ya, itu berkesinambungan. Jadi kita harus tetap melihat hasil pengawasan tahun yang sebelumnya. Jadi kendalanya apa, sudah dilaksanakan, pembinaan atau belum, dan tahun berikutnya itu sebagai acuan ya. Tahun yang sebelumnya sebagai acuan kita bisa menentukan sudah berhasil atau belum. Kalau dulunya belum, ada berhasil, berarti ada peningkatan gitu ya. Jadi itu cara untuk mengevaluasi. Lalu dalam melaksanakan program pengawasan, apakah ada hambatan yang terjadi? Nah, tentunya jadi di awal pertemuan atau wawancara kita tadi, bahwa di Kecamatan Gelanggenceng, Kabupaten Madiun itu yang notabene jumlah lembaganya sekolah dasar itu tadi sejumlah 33, sedangkan pengawasnya hanya saya sendiri, karena kesenjangan, tidak ada promosi kepala sekolah menjadi pengawas, sehingga satu kecamatan hanya satu pengawas. Tentunya hambatan-hambatan itu ya ada, karena standarnya seorang pengawas, satu pengawas adalah 10 sekolah binaan. Nah ini 3 kali lipat. Tentunya mungkin waktu yang muncul, yang kita programkan untuk lembaga, ternyata ada kendala. Di samping kadang ada pertemuan atau rapat mendadak, langsung undangan ke kabupaten, mengadakan KKPS, ada informasi baru, itu merupakan hambatan. Sehingga yang kita programkan mau supervisi ke salah satu sekolah binaan, sehingga terkendala oleh rapat, sehingga bisa kita laksanakan hari berikutnya. Nah, untuk mengatasi ya hari berikutnya, itu
tetap tentunya tetap ada hambatan banyak karena melebihi beban dari 10 3 kali lipat 33 lembaga. Lalu untuk mengatasinya, kalau sudah terpaksa atau waktunya mepet itu, kita kumpulkan dalam KKG dari seorang guru di kelompok kerja guru, kita kumpulkan satu gugus ya, per gugus. Nah, karena sebagian kita identifikasi umumnya sebagian guru belum paham terhadap unsur RPP atau unsur komponen RPP. Nah, kita kumpulkan dalam satu gugus SD inti untuk guru tersebut, kita kumpulkan jadi satu, diadakan pembinaan mengenai RPP sehingga lebih efektif dan bisa sasarannya lebih. Nah, itu hambatan pertama. Jadi itu ya. Kalau begitu juga kepala sekolah kalau satu persatu itu juga memakan waktu yang banyak untuk menyikapinya. Kita laksanakan pembinaan di rapat atau di KKS ya, K3S, yaitu kelompok kerja kepala sekolah, sehingga waktu lebih efisien dan hasilnya lebih efektif. Kalau memang sebagian ada yang tentunya kendala muncul, pokoknya masih ada karakter kepala sekolah atau tingkat penerimaan kepala sekolah, pemahaman kepala sekolah tentunya nggak sama, baru kita datangi, fokus kita datangi ke kepala sekolah yang belum paham tadi, gitu ya. Jadi hambatan-hambatan kita penangannya yang seperti itu, sehingga bisa tercapai waktu yang mepet sedikit tadi bisa tercapai hasil yang maksimal. Gitu. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Semoga ilmunya dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sehingga semoga adik yang kuliah bisa lebih menambah wawasan bahwa tugas kepengawasan seperti itu ya, bukannya membina, mendandani lah, memperbaiki bagi guru atau kepala sekolah yang kurang memahami materi, sehingga bisa tercapai standar 8 standar pendidikan. Begitu juga kalian yang masih kuliah lebih giat lagi belajar, sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal. Gitu. Ya, sama ya. Terima kasih. I know